Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arif Tulasana dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6 Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah, tokoh, silsilah, dan doktrin Tarekat Samaniyah. Sejarah Tarekat Samaniyah didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman di Madinah yang ramai didatangi oleh masyarakat Jawi. Kemudian Syekh Saman membuka cabang tarekat Khawariyah, namun hanya sedikit perubahan yang dilakukan oleh tarekat tersebut. Dalam salah satu karya utamanya, Risalah Al-Nafahat Al-Ilahiyah Al-Kafiyah Sulu Al-Tariqah Al-Muhammadiyah, Syekh Saman menyatakan tarekat dengan nama Al-Muhammadiyah yang memiliki arti Jalan Nabi Muhammad. Kisah Syekh Saman ketika mendirikan tarekat tidak berhenti sampai di situ. Selain belajar tarekat Khawariyah, ia juga belajar tarekat Naqsabandiyah, Qadariyah, dan Sadiliyah dengan masuk menjadi murid tarekat Qadariyah. Ia dikenal oleh orang sezamannya dengan nama lengkap Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadari Al-Saman. Dalam perjalanan belajar itu, ternyata tarekat Naqsabandiyah juga banyak mempengaruhi dirinya, terutama oleh Abdul Al-Ghani Al-Nablusi, tokoh besar tarekat Naqsabandiyah yang juga menjadi salah satu guru Mustafa Al-Bakri Al-Nablusi. Juga terkenal selain sebagai pengarang produktif adalah pembela Ibnu Al-Arabi dan Al-Karim Al-Jilli. Sementara itu, tarekat Sadiliyah yang terkenal dengan hizib-hizibnya juga dipengaruhi oleh Syekh Saman sebagai tarekat yang mewakili tradisi tasawuf Maghribi. Selanjutnya yaitu tokoh tarekat Samaniyah. Nama pendiri tarekat Samaniyah ialah Muhammad bin Abdul Qadir Al-Qadari Al-Hasani Al-Saman Al-Madani. Dilahirkan di Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau 1709 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 1189 Hijriah atau 1776 Masehi. Kemudian dimakamkan di Baqi dekat makam para istri Rasulullah SAW. Ia menghabiskan hidupnya di Madinah. Ia bertempat tinggal di rumah bersejarah milik Abu Bakar Al-Siddiq. Al-Saman mengajar di Madrasah Sanjariyah. Ia didatangi para muridnya dari negeri-negeri yang jauh. Ia memiliki riwayat pernah berpergian ke Yaman dan Mesir pada tahun 1174 Hijriah atau 1760 Masehi untuk mendirikan cabang-cabang tarekat Samaniyah dan mengajarkan murid-muridnya mengenai zikir Samaniyah. Al-Saman mempengaruhi berbagai tarekat dengan guru-guru yang tersohor pada zamannya. Akan tetapi, Al-Saman bukan hanya ahli tarekat saja, ia juga mempelajari ilmu Islam lainnya. Suatu sumber Arab hampir sezaman dengannya, Sulaiman Al-Ahdal, dalam bukunya Al-Nafas Al-Yamani menyebut 5 gurunya yang kesemuanya merupakan ulama fikih terkenal, yaitu Muhammad Al-Daqat, Syed Ali Al-Attar, Ali Al-Qurdi, Abdul Al-Wahhab Al-Tantawi, dan Syed Hilal Al-Makki. Gurunya di bidang tasawuf dan tauhid adalah Mustafa bin Kamal Al-Ad-Din Al-Bakri, pengarang produktif, dan Syekh Muhammad Al-Halwatiyah dari Damaskus yang pernah menetap di Madinah dan wafat di Kairo pada tahun 1749 Masehi. Menurut beberapa sumber, Al-Saman semasa kunjungannya ke Mesir pada tahun 1760 juga pernah belajar kepada 2 guru Halwatiyah lainnya, yaitu Muhammad bin Salim Al-Hifnawi dan Mahmud Al-Qurdi, tetapi pengaruh keduanya tidak terlihat dalam karya-karya Al-Saman. Di sini selanjutnya yaitu silsilah tarekat Samaniyah. Saya akan menyebut beberapa silsilah tarekat Samaniyah, yaitu Allah SAW, Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abdul Thalib,
Daud Altai, Ma'ruf Al-Qaraqi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu doktrin tarekat Samaniyah. Zikir Samaniyah. Zikir dalam tarekat Samaniyah sebagaimana yang disebutkan oleh pendirinya Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Madani dalam kitabnya Al-Nafahat Al-Ilahiyah yang dikutip oleh muridnya Syekh Abdul Saman Al-Palembani yang mengajarkan 7 macam zikir sesuai dengan 7 tingkatan jiwa yang dapat dicapai oleh manusia, yaitu tawassul. Dalam manaqib Syekh Saman susunan Kyai Muhammad Zaini Abdul Ghani pada akhir catatan kitab Al-Tawassulat Al-Samaniyah Al-Musammat Jali'ah Al-Qurab Al-Munila Al-Arab, munculnya ajaran tawassul kepada Syekh Saman dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa Al-Saman adalah wali Allah. Dalam hikayat Syekh Muhammad As-Saman, ia disebut Hatam al-Wilayah al-Khosa al-Muhammadiyah dan al-Martabatiyah, disamakan disejajarkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tujuan dari tawassul adalah meminta keselamatan atau ingin hajatnya dikabulkan melalui perantara Syekh Saman. Berkat kewaliannya itulah jamaah tarekat Samaniyah percaya meyakini bahwa dengan meminta perantara Syekh Saman, Allah akan memudahkan dan mengabulkannya. Yaitu selanjutnya ritual Ratib Saman. Ratib Saman memiliki prosedur dan tatanan khusus yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat, serta para tokoh pendiri tarekat. Yang kedua yaitu membaca dzikir La ilaha illallah dengan 6 variasi yang berbeda dalam 2 nada suara dan tempo. Dari 6 variasi itu, 3 pertama dibaca pada posisi duduk yang dikenal dengan ratib duduk, sisanya dibaca sambil berdiri yang dikenal dengan ratib berdiri, dengan ketukan kaki dan goyangan badan ke sana kemari. Ketiga yaitu membaca dzikir ketujuh, yakni membaca ahum ahum ahum, ahi ahi ahi. Keempat adalah membaca zikir terakhir yang berbunyi am a. Setiap 4 bagian ratib terdiri dari satu kumpulan jenis zikir berbeda yang dinyanyikan dalam nada suara dan tempo yang berbeda pula, dengan dihiasi bacaan qasidah dan nasyid yang dinyanyikan oleh pimpinan mursyid yang diikuti para jemaah pengikutnya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.